Hai halo Sobat Netchat semua. Pada video kali ini saya akan membahas pertandingan catur menarik yang dimainkan oleh salah satu pecatur junior terbaik, yaitu Alireza Firoza. Alireza merupakan pecatur termuda di deretan 5 besar dunia dengan elo rating per September 2023 sebesar 2785. Baiklah teman-teman, kita ke permainannya. Di sini Alireza bermain sebagai putih melawan Giga Kuparase sebagai hitam. Pertandingannya berlangsung di Batumi, Georgia pada tahun 2018. Permainan dibuka Alireza dengan E4, lalu C5, Sicilian Defense, kuda F3, pion E6, D4 dari Alireza mengajak pertukaran, pion makan, kuda balas makan. Hitam pion A6 mencegah kuda dan gajah terang naik ke B5, direspon gajah D3. Pion G6 membuka jalan fianchetto, dijawab kuda C3. Gajah ke G7 menyerang kuda, lalu gajah E3 melindungi kuda. Giga lanjut dengan kuda E7 mengosongkan jalur rokade, dan Alireza menteri D2 juga mengosongkan jalur rokade. Di sini Giga melanjutkan dengan rokade pendek, tapi Alireza menunda sementara rokade dan kuda dibawa ke F3 menghindari tekanan gajah hitam. Lalu D5 dari Giga menyerang pion, direspon gajah mengajak pertukaran. Giga tidak menukar gajah, tapi kuda ke C6. Lalu pion H4 dari Alireza berusaha membongkar pertahanan raja hitam. Di sini Giga menjawab pion kali pion menyerang gajah dan kuda. Kuda lalu terpaksa kali pion, membiarkan B2 terancam gajah. Giga juga tidak mengambil pion, tapi menteri mengepin menteri dan mengajak pertukaran. Simpel saja, Alireza menolak dan memajukan pion memblok serangan menteri hitam serta gajah. Lalu kuda hitam ke E5 menyerang kuda dan gajah, direspon terlebih dahulu oleh Alireza dengan gajah kali gajah. Kita lihat teman-teman, di sini Alireza sigap membarter gajah karena jika ancaman kuda dibiarkan, misal putih melakukan rokade panjang, maka kuda hitam pasti akan memakan gajah terang terlebih dahulu. Dengan demikian, ketika menteri membalas, maka gajah gelap tidak terlindungi dan bisa dipukul dengan gratis oleh gajah hitam. Maka dari itu, Alireza terlebih dahulu menukar gajah gelap. Setelah Alireza makan gajah, di sini Giga tidak langsung memakan kembali gajah, tapi memainkan in between move. Dengan langkah kuda kali kuda skakster, posisi ini memaksa pion mengambil balik kuda dan merusak struktur pion. Barulah setelah pion kali kuda, raja balas ambil gajah. Alireza mencoba terus menyerang sayap raja hitam dengan pion, direspon kuda naik ke G8 melindungi petak H6. Alireza lanjut rokade panjang dan membiarkan pion A2 dalam tekanan menteri. Giga tidak tertarik makan pion, lalu lanjut dengan pion E5 membuka jalan bagi gajah. Pion kali pion dari Alireza dibalas pion makan pion. Kini file up sudah terbuka dan Giga berkesempatan memukul pion F3 dengan benteng. Alireza gajah terang ke C4 menyerang kuda yang menjadi penjaga petak H6. Di sini Giga merespon menteri C7 menyerang gajah. Alireza tidak menyelamatkan gajah atau memukul kuda, tapi menteri meluncur ke G5 membidik pion untuk skak. Tentu langkah tersebut merupakan trik agar menteri hitam memukul gajah dan meninggalkan penjagaannya terhadap pion E5. Kita lihat, jika menteri tertarik memukul gajah, maka akan ada jawaban menteri kali pion skak dan kuda terpaksa menutup. Karena jika raja bergeser ke F7, akan diakhiri benteng skakmat pukul pion H7. Setelah kuda menutup, benteng akan lanjut ke D6 menyerang kuda 3 kali. Misal gajah menutup serangan benteng, maka benteng tinggal pukul gajah. Misal menteri mencoba peruntungan untuk menyerang balik makan pion A2, kuda akan pukul kuda. Lalu misalnya menteri skak, simpel saja raja naik. Menteri kali benteng, dilanjutkan kuda E8 open skak. Raja terpaksa ke H6, menteri E3 kembali skak. Raja ke H5, kuda menyerang ke G7, raja ke H4, dan akan diakhiri menteri H6 skakmat. Mengingat serangkaian kombinasi tersebut, Giga tidak memukul gajah dengan menteri, tapi gajah meluncur ke F5 memblok serangan menteri terhadap pion,
serta membuat Menteri Hitam bisa leluasa makan gajah. Namun tanpa disangka-sangka, di sini Ali Reza tidak menyelamatkan gajah, tapi malah mengorbankan benteng makan pion H7 skak. Raja tidak bisa bergerak dan terpaksa menerima pengorbanan. Langkah ini langsung disambut benteng H1 kembali skak. Raja balik ke G7, lalu Menteri H4 persiapan skakmat di H7 atau H8. Di sini Giga menggagalkan ancaman skakmat dengan mengorbankan benteng memblok serangan gajah dan membuka jalan keluar raja ke F8. Ali Reza lanjut Menteri H8, memaksa raja ke F8, lalu di sini gajah langsung kali benteng. Hitam merespon dengan Menteri balas kali gajah, lalu benteng H7 menyerang Menteri. Menteri menghindar ke E6, lalu Menteri Putih kembali skak di G7. Raja terpaksa ke R8, kuda membantu menyerang dengan skak di D6. Di sini tentu langkah paksa Menteri harus kali kuda, karena jika Raja menghindari skak ke D8, Menteri C7 adalah skakmat. Jadi setelah kuda skak, Menteri langsung kali kuda dan meninggalkan penjagaannya pada petak F7. Karena itulah, Ali Reza lanjut Menteri ke F7 kembali skak. Kita analisis teman-teman, kenapa Ali Reza memilih Menteri skak di F7, padahal ada kuda gratis yang bisa dimakan, serta masih dalam tempo skak. Kita lihat, jika di sini Menteri makan kuda, maka Hitam memblok dengan Menteri dan ancaman skakmat sudah bubar. Jadi jelas pada langkah aslinya, Ali Reza skak Raja ke F7, dan dengan langkah ini juga, Giga Kuparase menyerah. Giga menyerah karena skakmat sudah akan terjadi dalam 2 langkah ke depan. Jika permainan dilanjutkan, Raja terpaksa geser ke D8, Menteri kali kuda kembali skak. Di sini Menteri terpaksa menutup dan Menteri kali Menteri skakmat. Baiklah teman-teman semua, jadi seperti itu ending dari permainan menarik yang dimainkan Ali Reza Firoza dengan pengorbanan benteng nekat untuk membongkar pertahanan raja lawan. Di sini raja lawan dari Ali Reza terpojok dengan keberadaan Menteri dan benteng di baris ke-7. Semoga ulasan kali ini menjadi inspirasi kita dalam meningkatkan skill bermain catur. Sampai jumpa di ulasan pertandingan menarik lainnya. Jangan lupa subscribe channel Nyetes ini ya teman-teman.